Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan menjelaskan materi kelas 8 yang berjudul Semangat dan Komitmen Kebangsaan Kolektif untuk Memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam konteks kehidupan siswa. Tujuan pembelajaran 1. Bersyukur atas keberadaan semangat dan komitmen kebangsaan kolektif untuk memperkuat negara kesatuan Republik Indonesia. 2. Berperilaku menghargai martabat manusia sebagai wujud sikap, semangat, dan komitmen kebangsaan kolektif untuk memperkuat negara kesatuan Republik Indonesia. 3. Mendeskripsikan bentuk-bentuk semangat dan komitmen kebangsaan yang ditunjukkan pendiri negara. 4. Menyajikan hasil laporan menelaah sikap telaah tokoh masyarakat akan pentingnya semangat dan komitmen kebangsaan untuk memperkuat negara kesatuan Republik Indonesia. B. Bentuk-bentuk semangat dan komitmen kebangsaan yang ditunjukkan pendiri negara. Jiwa, semangat, dan nilai kejuangan bangsa Indonesia tidak lahir seketika, tetapi merupakan proses perkembangan sejarah dari zaman ke zaman. Artinya bahwa embrio nilai itu sudah ada dari zaman kerajaan, hanya belum muncul dan dirumuskan. Barulah tercapainya titik kulminasi atau titik puncak pada tahun 1945. Nilai-nilai itu disepakati sebagai dasar, landasan, kekuatan, dan daya dorong bagi para pendiri Republik Indonesia. Untuk memperoleh gambaran tentang nilai-nilai 45 yang berkembang pada setiap zamannya, diadakan periodisasi sebagai berikut. 1. Periode 1. Masa sebelum pergerakan nasional. Sejak dahulu Nusantara dimiliki oleh kerajaan yang merdeka dan berdaulat. Kehidupan dalam kerajaan juga diisi oleh kerukunan dan kedamaian antara pemeluk agama, baik Hindu, Buddha, Islam, Katolik, Kristen, Konghucu, dan penganut kepercayaan. Pada waktu itu sudah mulai timbul jiwa, semangat, dan nilai-nilai kejuangan, yaitu kesadaran harga diri, jiwa merdeka, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan kerukunan hidup umat beragama serta kepeloporan dan keberanian. 2. Periode 2. Masa pergerakan nasional. Sebelum perjuangan di masa pergerakan nasional, perjuangan masih bersifat kedaerahan. Perlawanan di wilayah Nusantara yang bersifat kedaerahan seperti dilakukan Sultan Hasanuddin antara tahun 1633 hingga 1636. Kemudian Kapitan Patimura 1817, kemudian Pangeran Diponegoro antara 1825 hingga 1830, dan masih banyak lagi. Namun perlawanan masih bersifat lokal dan tidak ada koordinasi sehingga mampu dipatahkan oleh Belanda. Dalam masa pergerakan nasional, jiwa merdeka makin menggelora. Rasa harga diri bangsa yang tidak mau dijajah menggugah semangat mereka dan perlawanan seluruh masyarakat terhadap penjajah untuk berusaha merebut kembali kedaulatan dan kehormatan bangsa. Timbullah jiwa, semangat, dan nilai-nilai kejuangan, nilai harkat dan martabat manusia, jiwa dan semangat kepahlawanan, kesadaran anti penjajah atau penjajahan, kesadaran persatuan dan kesatuan perjuangan. Tahap awal perjuangan nasional ditandai dengan lahirnya Budi Utomo 1908, Serikat Dagang Islam atau Serikat Islam 1912. Pada tahun 1928 terjadilah Sumpah Muda yang merupakan manifestasi tekad dan keinginan bangsa Indonesia dalam menemukan dan menentukan identitas, rasa harga diri sebagai bangsa, rasa solidaritas menuju persatuan dan kesatuan bangsa, lalu menjurus pada kemerdekaan dan kedaulatan bangsa. Jepang menjajah Indonesia tahun 1942 hingga 1945. Akibat penjajahan Jepang, rakyat Indonesia mengalami penderitaan. Namun, penggembelengan pemuda dapat menimbulkan semangat yang kokoh dan memupuk militansi yang tinggi untuk merdeka. Penggembelengan oleh Jepang menimbulkan hikmah dan manfaat untuk merebut kemerdekaan. Tahap perjuangan antara kebangkitan nasional dan akhir masa penjajahan Jepang merupakan persiapan kemerdekaan. Jiwa, semangat, dan nilai-nilai kejuangan makin menggelora. 3. Periode 3. Masa proklamasi dan perang kemerdekaan. Pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Lahirnya negara Republik Indonesia tidak terima pihak Belanda. Belanda ingin menjajah kembali.
Mulailah bangsa Indonesia melakukan perjuangan dalam segala bidang. Bangsa Indonesia mencintai perdamaian tetapi lebih mencintai kemerdekaan. Oleh karenanya, bangsa Indonesia berjuang dengan mengangkat senjata, berjuang dalam bidang politik dan melakukan diplomasi. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan melahirkan nilai-nilai operasional yang memperkuat jiwa, semangat, dan nilai-nilai kejuangan, terutama rasa harga diri sebagai bangsa yang merdeka, semangat untuk berkorban demi tanah air, bangsa, dan negara. Perjuangan bangsa Indonesia sampai pada ketiga ini diberi nama sebagai jiwa, semangat, dan nilai-nilai 45. 4. Periode 4. Masa perjuangan mengisi kemerdekaan. Perjuangan masa ini tidak terbatas waktu karena perjuangan bermaksud mencapai tujuan akhir nasional seperti yang tercantum dalam UUD 1945. Dalam periode ini jiwa, semangat, dan nilai-nilai kejuangan yang berkembang sebelumnya tetap lestari, yaitu nilai-nilai dasar yang terdapat pada Pancasila. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Nilai yang mengalami perubahan adalah nilai operasional dalam masa perjuangan mengisi kemerdekaan. Kemungkinan nilai-nilai semangat juang akan bertambah secara kualitatif, kemungkinan akan mengalami perubahan sesuai dinamika dan kreativitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pada saat ini tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara tidaklah kecil. Tantangan menjaga keutuhan dan kejayaan bangsa dapat datang dari dalam dan luar negeri. Malas, korupsi, pemberontakan, dan krisis ekonomi merupakan tantangan yang berasal dari dalam dan harus dihadapi oleh seluruh anggota masyarakat. Penjajahan secara fisik pada saat ini kemungkinannya sangat kecil terjadi. Tetapi ancaman dari luar yang bersifat non-fisik seperti gaya hidup, datangnya ajaran yang tidak sesuai dengan Pancasila janganlah dianggap sebelah mata. Untuk menghadapi semua tantangan tersebut, jiwa dan semangat 45 patut kiranya untuk tetap dipertahankan. Semangat 45 adalah dorongan dan manifestasi dinamis dari jiwa 45 yang membangkitkan kemauan untuk berjuang merebut kemerdekaan bangsa, menegakkan kedaulatan rakyat serta mengisi dan mempertahankannya. Nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila, Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan UUD 1945 merupakan nilai dasar dari jiwa dan semangat 45. Nilai-nilai 45 lahir dan berkembang dalam perjuangan bangsa Indonesia dan merupakan daya dorong mental spiritual yang kuat untuk mencapai kemerdekaan. Tujuan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut. 1. Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Jiwa dan semangat merdeka. 3. Nasionalisme. 4. Patriotisme. 5. Rasa harga diri sebagai bangsa yang merdeka. 6. Pantang mundur dan tidak kenal menyerah. 7. Persatuan dan kesatuan. 8. Anti penjajah dan penjajahan. 9. Percaya kepada diri sendiri dan atau percaya kepada kekuatan dan kemampuan sendiri. 10. Percaya kepada hari depan yang gemilang dari bangsanya. 11. Idealisme, kejuangan yang tinggi. 12. Berani, rela dan ikhlas berkorban untuk tanah air, bangsa, dan negara. 13. Kepahlawanan. 14. Sepi ing pamrih, rame ing gawe. 15. Kesetiakawanan, senasib, sepenanggungan, dan kebersamaan. 16. Disiplin yang tinggi. 17. Ulet dan tabah menghadapi segala macam ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.